Bagaimana tips untuk membangun emotional intelligence dalam komunikasi interpersonal? Kalau ingat datanya tadi, emotional intelligence itu salah satu yang, paling penting, gitu kan, skill yang paling penting yang kita harus miliki. Caranya tidak ada yang instan, karena kita bicara tentang kemampuan interpersonal ini semua membutuhkan latihan terus-menerus. Mulainya dari mana latihannya? Mulai dari bagaimana kita menyadari diri kita sendiri, atau yang disebut dengan self awareness. Kemampuan kita untuk mengenali kekuatan, kelemahan kita, kecenderungan kita ketika kita ngobrol, komunikasi sama orang lain, saya nih orangnya seperti apa ya, saya orang yang suka ya tadi, suka komunikasi yang ramah, friendly, atau saya butuh selalu punya data, atau saya suka sesuatu yang praktikal dan neko-neko gitu kan. Seperti apa kecenderungan kita? Itu dulu yang harus kita selalu sadari dan observasi. Lalu kemudian yang kita bisa lakukan setelah kita mengenali preferensi diri kita sendiri adalah kita mulai mengenali preferensi orang lain. Orang lain itu kesukaannya seperti apa? Orang lain itu kecenderungannya ketika mereka berkomunikasi seperti apa? Dan mulai bertanya sama diri kita sendiri ketika kita ngobrol sama orang, "Kenapa ya dia mikir kayak gitu? Kenapa ya dia bilang A? Kok aku mikirnya beda ya sama dia? Kok aku mikir A, dia mikir B ya?" Hal-hal seperti itu ketika kita biasakan, itu akhirnya menjadi satu, eee kebiasaan kita untuk membangun emotional intelligence tadi. Kita jadi lebih cerdas secara emosional karena kita bisa berempati, tidak hanya memikirkan apa yang baik buat diri kita, tapi juga memikirkan apa yang pantas, apa yang baik untuk orang lain di sekeliling kita. Kita ketika berkomunikasi perlu banyak, refleksi. Jadi, refleksinya ya sebelum sebelum ketika kita berbicara, maksudnya ketika kita udah respon, apa namanya, ketika informasi itu kita terima, lalu kemudian kita proses, nah kita di situ mikir dulu nih, untuk merespon apa nih. Nah baru kemudian setelah jeda respon gitu ya, oh nanti kita lihat, bagaimana reaksinya, lalu kita refleks lagi, jadi double. Jadi sebelum iya, sesudahnya juga iya, begitu. Dalam mewawancara kerja, skill komunikasi interpersonal seringkali menjadi modal yang baik dalam menonjolkan personal branding. Namun, bisa saja dalam prosesnya kita jadi melebih-lebihkan diri agar tampak baik. Gimana tips untuk tetap jujur dalam menampilkan diri kita di depan recruiter? Intinya adalah genuine, ya benar-benar yang tulus gitu, nggak boleh, gimana ya, kalau kita melebih-lebihkan, jatuhnya juga kita punya tanggung jawab yang besar untuk nantinya, apa ya, kita over promise kan jatuhnya gitu. Nah, kalau bisa jangan over promise, tapi benar-benar, benar-benar menceritakan tentang kondisi Bapak Ibu semua. Saat kita membangun sebuah brand buat diri kita, kalau kuncinya adalah konsisten, Ibu. Kalau kita aja udah nggak genuine atau udah nggak, eee, the true of ourself gitu, yang benar-benar, kejujuran dari diri kita sendiri itu akan sangat sulit buat kita konsisten. Jadi lebih baik itu genuine tadi. Gimana, mmm, branding dari Bapak Ibu, teman-teman semua ini bisa menjadi solusi dari perusahaan dan juga supervisor atau atasan dari, Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi jatuhnya bukan hanya bualan semata, bukan hanya, "Oh, gue tuh orangnya kayak gini loh, gini-gini," jatuhnya juga orang jadi males kok, gengges gitu. Nah, kalau misalnya bisa menjadi solusi benar-benar genuine dan jatuhnya adalah storytelling tentang diri Bapak Ibu teman-teman semuanya, nah insya Allah di sini akan aman kayak gitu. Jadi pesannya branding Bapak Ibu bisa sampai, Bapak Ibu bisa konsisten, dan mungkin nantinya bisa berkembang dari branding Bapak Ibu sendiri gitu. Kalau teman-teman melebih-lebihkan, tapi tidak ada bukti pengalaman sebelumnya, tidak ada bukti, bagaimana habit-nya sudah terbentuk, itu biasanya sedikit banyak akan ketahuan juga, gitu. Jadinya memang setiap kita itu, perlu punya bukti pendukung bahwa,
Oh iya, di pengalaman aku ikut organisasi A, aku pernah mengalami situasi A, dan waktu itu yang kulakukan adalah B, gitu. Nah, itu tuh ketika teman-teman bisa menceritakan secara konkret, itu nilai plus, gitu, untuk bisa, berhasil dalam interview. Selain pengalaman organisasi, apakah ada cara lain bagi HRD untuk melihat kemampuan personal pencari kerja? Kalau ada, gimana sih kira-kira caranya? Jadi selain pengalaman organisasi itu, biasanya yang dilihat adalah, apa namanya, kalau pengalaman organisasi itu kan biasanya based on dokumen ya, kita lihat, pertama kali awalnya itu, tetapi itu nanti akan di cross check ketika proses interview gitu ya. Nah, apa sih yang dilihat pertama kali? Sikap gitu ya. Ini offline, online sama aja sikap. Sikapnya apa? Ketepatan waktu, terus ramah enggaknya, how to respect terhadap, recruiter misalkan, terus sopan tidaknya. Nah, sopan tidaknya ini krusial sebenarnya. Karena apa? Ini bisa dilihat dari sebelum proses sampai dengan akhir prosesnya. Nah, apa namanya, lalu dari kooperatif atau tidaknya, dan sikap-sikap positif lain, termasuk cara berpakaian, kayak kayak gitu. Itu bisa dilihat. Jadi, semuanya sebenarnya interpersonal skill itu, apa namanya, embedded dalam satu gambaran ketika, kita melakukan interview. Jadi nggak terpisah-pisah gitu, menilainya. Setuju bahwa perilaku, yang kita sekecil apapun itu juga sebetulnya sudah diobservasi gitu ya, kalau kita lagi apply untuk bekerja. Tadi pertanyaannya apa lagi selain pengalaman organisasi, sebenarnya menurutku kalau bicara interpersonal skills tuh bisa terjadi atau bisa dikembangkan di dalam konteks apapun, di rumah misalnya, waktu kita berelasi dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lebih tua, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lebih muda dari kita. Itu semua itu udah jadi nilai plus juga dalam soal interpersonal skills, kalau kita bisa menceritakan, point of view kita masing-masing, bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit misalnya sama, katakanlah sama saudara-saudara kita yang usianya terpaut jauh. Nah, hal-hal sederhana seperti itu bisa dibawa gitu di, interview misalnya sebagai satu contoh, yang penting kembali lagi semuanya harus konkret, gitu. Mungkin mau nambahin juga, karena aku ada di posisi juga, teman-teman semuanya dulu first jobber, posisi interview biasanya juga dilihat dari, gimana teman-teman memecahkan masalah. Jadi biasanya itu recruiter ya Mbak Hani biasa nanya, "Pernah nggak sih, punya masalah atau berbeda pendapat dengan anggota-anggotanya atau teman?" Biasanya gitu. Nah, nanti di situ dilihat karena biasanya ya Mbak ya, nanti, biasanya disesuaikan sama culture perusahaan gitu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau bisa kita kenal dulu sama perusahaannya seperti apa. Perusahaan startup pasti berbeda dengan perusahaan misal korporat, multinational company atau mungkin pemerintahan, itu akan berbeda-beda. Jadi di-riset dulu akan lebih baik gitu. Bagaimana membangun lingkungan atau budaya perusahaan yang tidak diskriminatif dan bersifat suportif untuk menyuarakan pendapat? Ini, benar sangat mungkin terjadi, apalagi ketika timnya misalnya terdiri dari berbagai latar belakang yang sangat berbeda, entah itu budaya, kepribadian yang sangat berbeda gitu kan, atau mungkin pengetahuan yang sangat berbeda ketika kita harus berkoordinasi dengan banyak orang dari berbagai tim, berbagai divisi misalnya. Satu hal yang bisa kita latih itu, mungkin istilahnya psychological safety gitu ya, bagaimana kita membangun satu iklim tim yang aman buat orang-orang untuk bersuara. Cara mulainya adalah kalau kita ada di posisi leader hari-hari ini, kita bisa mulai dengan aku percaya ini semua dimulai dari keterbukaan, keterbukaan dari leader-nya untuk bisa, nggak hanya membagikan apa-apa yang positif, tapi kadang-kadang keterbukaan untuk kita berani bilang, "Aku nggak tahu jawabannya, menurutmu gimana?"
gitu kan. Oke. Keterbukaan untuk kita mampu bilang bahwa kita nggak tahu semua hal gitu, dan kita nggak selalu baik-baik saja. Hal-hal itu membantu tim untuk melihat bahwa, oh ternyata di tim ini nggak apa-apa loh kalau nggak tahu jawabannya gitu. Oh ternyata di tim ini nggak apa-apa loh kalau kita nggak harus selalu happy gitu. Nggak apa-apa loh kita beda pendapat, nggak apa-apa kita, berdebat tapi berdebat secara sehat. Nah, hal-hal itu perlu dilatih mulai dari satu orang terbuka, 2 orang terbuka, 3 orang terbuka, sampai akhirnya semua orang bisa membuka diri dan akhirnya itu juga kunci membangun kepercayaan di dalam tim, gitu. Mungkin ini sih sedikit pesan buat Bapak Ibu di sini yang mungkin sekarang sedang punya tim atau bawah-bawah anggota-anggota karyawan bawahnya itu bisa untuk kasih apresiasi satu sama lain, bahkan kepada teman tim sendiri gitu loh. Karena budaya seperti ini, transparansi tadi kata Mbak Devina, komunikasi dan adanya apresiasi nanti itu bisa bikin karyawan-karyawan atau teman-teman yang lain ter-encourage untuk akhirnya ngasih pendapat mereka. Kalau pendapat mereka bagus, kita bilang bagus gitu. Karena Bapak Ibu, saat adanya apresiasi di sini, saat ada budaya seperti ini, nanti perusahaan juga akan maju. Karena bayangin aja kalau perusahaan sama sekali nggak dapet insight, nggak dapet pendapat dari tim-timnya sendiri. Gitu. Yang sulit juga nanti akan organisasi sendiri, perusahaan sendiri gitu. Itu dari aku. Siapapun anggota organisasinya, entah itu leadernya, entah itu timnya, itu perlu untuk membangun intention tadi. Ada 3 caranya, be present, be open, be curious. Tadi udah ditambahin sama Kak Devina. Jadi nggak takut untuk be vulnerable gitu ya. Jadi nggak takut untuk terlihat, oh aku nggak bisa semuanya, aku nggak sempurna juga dalam memberikan masukan misalkan. Jadi mengakui apapun yang ada di kita. Jadi be vulnerable gitu ya. Dan tadi no judgment, no assumption, no association ini kayak menu wajib gitu yang perlu kita latih untuk bagaimana membiasakan supaya semuanya tuh supaya semuanya tuh suportif, berani menyuarakan pendapat dan nggak diskriminatif gitu. Dan itu dimulai dari leadernya dulu yang ngasih. Menurut Kakak, apa kunci praktikal membangun trust dari orang lain, terutama terhadap orang yang tidak trust dengan kita? Bagaimana kita membangun ulang trust tersebut? Kalau aku selalu punya konsep atau berpegang teguh sama BMT battle dulu gitu. Jadi kita benar-benar belajar jadi botol kosong dulu, kita nggak berekspektasi apa-apa, kita belajar dulu nih bagaimana kondisi tempat kerja kita, perusahaan kita, yang kayak gitu. Kita benar-benar belajar dari senior, karena dimanapun, walaupun mungkin kita udah punya bekal kayak, kita mau ngasih tahu kalau orang-orang tuh harus trust sama kita karena kita punya potensi ini gitu. Tapi kita nggak bisa sembarangan. Kita belajar dulu dari senior gimana, pola di sana kayak gimana, pattern di sana gimana. Nah, kita baru sedikit demi sedikit, dan jangan lupa dengan etika yang baik dan positif kita bisa tunjukin gitu. Oh, kita kasih solusi, Kak mungkin ini gini gimana ya gitu. Itu kalau misalnya di tempat yang baru, lingkungan yang baru yang kayak gitu. Karena etika ini penting banget, jangan sampai jatuhnya kayak pengen ngebangun, pengen ngasih tahu kalau mereka harus percaya sama kita, tapi kitanya etikanya nggak bagus ya kayak gitu, nanti malah nggak bisa klop lagi kayak gitu sih patternnya. Yang penting PMT battle dulu. Karena ibaratnya kalau misalnya kita berangkat udah berharap dengan oke, botol kosong ini aku isi sama air putih, tapi ternyata di tempat yang baru ini kita bisa ngisi dengan susu, sirup, es buah, ya kan malah dapat banyak gitu. Nah, itu jadi kalau bisa BMT battle dulu gitu, Vera. Aku yakin bahwa membangun trust itu awalnya dari keterbukaan. Dan untuk bisa orang lain terbuka, mengharapkan orang lain terbuka, kita juga perlu mulai dengan membuka diri kita, gitu. Jujur dengan pemikiran-pemikiran kita, jujur dengan, perasaan kita atau dengan ide-ide kita, baru kemudian kita bisa mengharapkan orang lain juga terbuka. Walaupun kalau di sini pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara membangun ulang, ini butuh waktu.
gitu dan butuh proses untuk mencapai ke sana. Kita harus bisa jadi orang yang diandalkan. Itu yang Hmm, pertama dari aku. Terus yang kedua apa? Konsisten. Jadi antara sikap dan, ucapan kita itu konsisten, bisa diukur gitu, bisa dilihat, bisa dilihat segimana sih integritas kita, segimana sih loyalitas kita. Jadi dari 2 hal itu orang akan bisa, percaya ke kita.